Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman di tatap muka kita yang kedua. Hari ini kita akan belajar tentang dasar-dasar komunikasi ya. Seperti tatap muka minggu lalu, saya sangat mengencourage teman-teman bahwa ini hal yang mudah. Kenapa mudah? Karena setiap saat kita lakukan. Oke. Tapi sekali lagi, karena ini menjadi kebiasaan kita sehari-hari, kayak minum obat sehari 3 kali bahkan lebih, jadi seakan-akan kita ngerasa nggak ada yang salah nih dengan yang selama ini kita lakukan ya. Jadi ini mudah, tapi tetap kita harus analisis apakah yang selama ini kita lakukan terkait dengan cara-cara kita berkomunikasi itu sudah baik atau belum, atau masih ada yang bisa diimprove dan lain sebagainya. Oke, here we go. Dasar komunikasi yang pertama adalah tentu berkaitan dengan yang namanya proses komunikasi. Jadi kalau ada pertanyaan gimana sih proses terjadinya komunikasi, maka ini jawabannya teman-teman. Oke, teman-teman bisa lihat ada dua lingkaran di sana. Yang sebelah kiri adalah areanya sender. Sender ini pengirim pesan. Di sebelah kanan yang areanya sedikit berwarna hijau ya, agak nyaru memang warnanya ya. Yang sebelah kanan yang berwarna hijau itu adalah areanya receiver. Nah, receiver ini siapa? Yang menerima pesan. Jadi yang sebelah kiri pengirim pesan, yang sebelah kanan adalah penerima pesan. Oke, kita mulai ya. Yang pertama tentu ada source atau sender. Nah, tentu ada pengirim pesannya dulu nih. Siapa? Bisa siapapun. Bisa kalau sekarang ceritanya sendernya siapa, saya misalkan ya. Atau kalau teman-teman lagi berkomunikasi, lagi chattingan sama teman, lalu teman-teman WhatsApp sesuatu, maka sendernya bisa jadi teman-teman semua. Atau misalkan teman-teman sedang membaca sebuah koran gitu, maka sendernya siapa? Maka sendernya dari koran tersebut ya, atau penulis author di kolom koran tersebut ya. Oke, jadi sender ini adalah pengirim pesan. Apa yang dia kirimkan? Yang dia kirimkan adalah kita sebut dengan encoding. Encoding itu apa? Pesannya. Nah, jadi semua hal yang dari tadi saya omongin di kuliah daring ini semua adalah encoding. Semua hal yang teman-teman ketik dalam chat yang akhirnya teman-teman kirimkan itu adalah encoding. Semua tulisan autor dalam sebuah kolom atau rubrik koran yang teman-teman baca itu semua encoding. Semua hal yang teman-teman tulis di surat itu encoding. Oke, jadi encoding itu adalah pesan atau simbol yang ingin disampaikan oleh sender. Nah, pesan ini dikirim melalui apa? Maka jawabannya adalah channel message. Bisa lewat udara, kayak kita ngomong nih, kalau misalkan tatap muka, kita ngomong biasa, itu channel message-nya adalah lewat udara ya. Bisa lewat audio visual, maybe kayak sekarang kita menggunakan audio visual. Bisa melalui surat, bisa melalui WhatsApp, whatever you name it, banyak sekali channel message-nya ya. Nah, oke, sampai dengan sender dan channel message itu semua areanya adalah areanya sender, ada di sebelah kiri. Sekarang kita akan mulai beralih ke areanya receiver. Karena setelah pesan dikirimkan melalui channel message, maka otomatis receiver sudah bisa mengakses pesan tersebut ya. Nah, maka apa yang dilakukan receiver kita sebut dengan decoding. Decoding itu apa sih? Decoding ini adalah proses ketika teman-teman receiver menganalisis atau menginterpretasikan pesan tersebut di dalam otaknya masing-masing. Misal nih, dari tadi gue ngomong, ini teman-teman berpikir, ini Kak Pita ngomong apaan sih dari tadi? Ini Mbak Pita ngejelasin apa sih? Nah, ketika otak teman-teman menganalisis semua encoding yang saya sampaikan, itu disebut dengan decoding. Oh, Mbak Pita lagi ngejelasin proses komunikasi, misal ya. Oh, Mbak Pita lagi ngejelasin tentang leadership. Nah, itu semua adalah decoding. Areanya siapa? Tentu areanya receiver, karena receiver lah yang menganalisis pesan tersebut. Ya, nah, selama terjadinya itu semua, tentu ada yang kita sebut dengan noise. Nah, di bawah itu teman-teman lihat ada noise. Noise itu bisa terjadi di mana? Di mana aja. Bisa di sender, bisa di encoding, bisa di channel message, bisa di decoding, bisa di banyak hal. Contoh, kalau noise atau gangguan di sender itu apa sih? Misal, contohnya misal nih, mohon maaf, sendernya lagi sakit tenggorokan. Nah, akhirnya ketika dia ngomong, volume atau kekuatan suaranya kecil. Nah, karena kecil, maka receivernya jadi nggak jelas dari dia ngomong apaan ya tadi ya.
Nah, itu artinya ada noise atau ada gangguan terjadinya di mana? Di sender ya. Nanti kita akan bahas lebih lanjut terkait noise, ada di slide-slide berikutnya. Sebelum itu saya mau ke respon dan feedback dulu teman-teman. Kalau teman-teman mendengar kata respon dan feedback, itu sebenarnya hal yang sering didengar ya. Nggak kaget kan ada kata-kata respon ataupun feedback. Tapi kalau saya tanya, tahu nggak sih teman-teman apa bedanya respon dan feedback? Mungkin ada sebagian dari teman-teman, apa ya ternyata bedanya respon dan feedback, kayaknya sama aja deh. Nah, jadi di sini kita pengen menjelaskan sedikit apa sih perbedaan antara respon dan feedback. Gampangnya adalah teman-teman lihat, respon dan feedback itu ada di areanya siapa. Oke, misal respon, tentu kita bisa lihat di sini bahwa respon ada di areanya receiver. Oke, sedangkan feedback ada di areanya sender. Artinya apa? Respon itu dilakukan oleh receiver tanpa melibatkan sender. Contoh, bayangkan kita sedang ada di kelas offline atau di kelas biasa di dalam ruangan gitu ya. Lalu dosen menjelaskan sesuatu. Nah, ketika dosen menjelaskan sesuatu, teman-teman bisa lihat mahasiswa-mahasiswanya ada yang dahinya mungkin lagi mengkernyit, ada yang beberapa mahasiswa ngangguk-ngangguk tanda mengerti, ada beberapa mahasiswa yang mungkin lagi mainin pulpen, ada sebagian mahasiswa kakinya lagi hentak-hentakin ke lantai, ya. Itu semua adalah bentuk respon. Tapi apakah mahasiswa itu melibatkan dosennya? Enggak ya, mereka kan hanya memberikan respon aja, that's it. Ya, gue paham, jadi gue ngangguk-ngangguk. Saya agak nggak ngerti, makanya dahinya mengkernyit. Tapi apakah dia melibatkan sender? Tidak, teman-teman. Ya, ketika itu terjadi, maka itu semua kita sebut dengan respon. Nah, tapi kalau receiver itu melibatkan sender, maka dia sudah berubah menjadi feedback. Misal, karena nggak paham, dia nggak hanya mengkernyit dahinya, tapi dia akhirnya angkat tangan. Boleh nggak dijelasin ulang terkait hal ini? Nah, ketika dia bertanya, dia melibatkan sender, maka responnya sudah berubah menjadi feedback. That's why feedback ada di areanya sender, teman-teman. Ya, semoga ini mudah dipahami. Sekarang kita akan lanjut ke noise ya. Tadi saya sudah janji bahwa terkait dengan noise kita akan bahas lebih dalam di slide-slide berikutnya. Oke. Noise atau gangguan yang pertama itu adalah berhubungan dengan skill. Nah, kemampuan. Ini gampang banget, lu lagi jalan gitu ya. Di tengah jalan tiba-tiba ketemu orang Jepang. Nah, orang Jepangnya nanya sesuatu nih. Misal teman-teman kan kuliahnya di apa area Salemba ya. Misal ketemu orang Jepang nanya, atrium di mana sih atrium? Tapi pakai bahasa Jepang. Teman-teman nggak ngerti. Nah, akhirnya terjadi miskomunikasi atau noise. Noise-nya karena apa? Karena skill. Karena kita tidak memiliki kemampuan atau pengetahuan terkait bahasa tertentu. Oke, ini artinya gangguan karena skill. Nah, tapi terkait dengan hal ini ada juga yang disebut gangguannya disebutnya culture. Maksudnya apa? Sebelum saya masuk ke culture, kita apa namanya berikan contoh lebih dalam terkait yang skill tadi ya. Ini misal teman-teman tentu tahu dong ini siapa ya. Ini almarhum Didi Kempot ya, seorang legend. Saya yakin semua teman-teman di sini tahu beliau. Saya yakin teman-teman di sini tahu setidaknya satu lagu beliau, minimal tahu nadanya lah, kalau nggak tahu kata-katanya. Tapi saya juga yakin banyak di sini teman-teman yang tidak paham dengan lagu-lagunya almarhum Didi Kempot. Maksudnya gimana? Gue tahu sih lagu jadi Didi Kempot, misalkan ada Sewu Kuto atau yang lain gitu. Gue tahu nadanya, tapi gue nggak paham sama makna liriknya. Nah, jadi kalau teman-teman tahu kan beliau ini almarhum lagu-lagunya banyak atau bahkan hampir semuanya itu adalah berbahasa Jawa. Kalau misalkan kita lihat kenapa sih ada orang yang dengerin lagunya almarhum Didi Kempot sampai nangis-nangis, kalau gue denger suka sih tapi nggak sampai gitu juga. Nah, mungkin kitanya nggak tahu makna dari lagu tersebut. Karena apa? Karena sekali lagi permasalahannya ada di skill ya. Jadi skill bahasa ini tidak hanya untuk bahasa asing, bahasa daerah pun juga masuk ke dalam noise. Bagi orang-orang yang paham dengan bahasa Jawa dan dia tahu betul lirik dari lagu-lagu almarhum Didi Kempot, maka itu bisa sampai
mengiris-iris hati katanya. Makanya fan base-nya almarhum kan sebutnya sad boys dan sad girls ya. Tapi buat orang-orang yang nggak paham, terjadi noise di situ, terjadi gangguan, maknanya nggak sampai ke diri kita ya. Oke, saya kasih contoh berikutnya untuk yang culture. Yang culture ini contoh pertama adalah gesture seperti ini teman-teman ya, mengangkat jempol. Kalau ini terjadi di Indonesia atau terjadi di Amerika Serikat ini nggak ada masalah, betul ya? Misal teman kita bilang, gila bro, gue UTS-nya dapet 95, wah lo keren bro, sambil ngasih jempol dua tangan gini, nggak ada masalah ya. Tapi ketika teman-teman lakukan ini di Iran, Afghanistan, Yunani, dan sebagian wilayah Italia, ini akan jadi masalah. Kenapa? Karena ini tidak sesuai dengan culture mereka. Nah, ini ada arti bahwa kita melakukan penghinaan ketika kita melakukan gesture seperti ini di beberapa negara tersebut. Jadi lagi-lagi tidak hanya harus tahu skill bahasanya, tapi juga harus tahu culture-nya. Lebih susah mana belajar bahasa dengan belajar culture? Lebih susah belajar culture teman-teman, karena kalau bahasa masih ada kelasnya ya, masih banyak yang bisa mengajarkan. Tapi kalau culture itu biasanya kita harus explore lebih lanjut, kita harus banyak berinteraksi dengan warga setempat, baru akhirnya tahu oh ternyata culture di sana seperti itu. Oke, yang berikutnya, gesture mengelus-elus kepala. Nah, kalau di Indonesia atau di Arab Saudi ini bagus ya. Bahkan kalau di Arab Saudi ini, kalau misalkan teman-teman sedang di Masjidil Haram gitu ya, sedang menunggu waktu sholat, terus tiba-tiba ada orang megang kepala kita, lalu kakinya melangkahi kita, dia mau mengejar saf yang lebih depan, itu teman-teman jangan marah, karena kalau di Arab Saudi, memegang kepala itu tanda penghormatan dan kasih sayang ya. Tapi kalau teman-teman lakukan ini di Thailand, teman-teman bisa berantem tuh sama orang Thailand. Kenapa bisa berantem? Karena di Thailand itu mereka punya kepercayaan bahwa roh dari dewa-dewa yang mereka sembah itu bersemayamnya di kepala. Ya, itu kepercayaan dari masyarakat di sana. Artinya, kalau kita memegang kepala seseorang, itu sama saja memegang dewanya, dan itu mereka sangat tersinggung. Hati-hati dengan hal itu ya. Lalu yang berikutnya gesture seperti ini. Nanti malam kita ketemu ya di cafe jam 7 ya. Lalu kita gesture seperti ini bilang oke. Okay. Nah, kalau ini terjadi di negara kita ini nggak ada masalah. Tapi kalau terjadi ya di Perancis, Venezuela, Turki dan Brazil, teman-teman bisa masuk penjara. Kenapa? Karena ini seperti melakukan, mohon maaf, pelecehan seksual terhadap wanita. Ya, jadi lagi-lagi banyak hal yang harus kita pelajari terkait komunikasi yang berhubungan dengan culture sebuah negara atau sebuah daerah. Karena lagi-lagi mungkin di tempat kita itu hal yang biasa, tapi di tempat lain itu menjadi noise yang bisa membuat kita masuk penjara bahkan. Hati-hati teman-teman. Oke, noise yang berikutnya terkait culture adalah kisah yang akan saya bawakan berikut ya. Ini banyak terjadi. Jadi bayangkan teman-teman ada, let's say siapa ya, sebut saja Dilan gitu ya. Dilan ini pengusaha sukses di Amerika misal ya. Karena usahanya sudah sukses di Amerika, maka dia mau ekspansi ke negara China. Dia ingin kolaborasi ke negara China, dia mencari rekan atau partner di sana. Datanglah dia ke China, sudah siapkan presentasi, marketing tool, sudah siapkan kontrak dan lain sebagainya. Oke. Dilan ini ketika melakukan pitching itu luar biasa performanya, semuanya bagus. Jadi kalau kita ngomongin proses komunikasi tadi, sendernya oke, encodingnya tersampaikan dengan jelas, channel message yang digunakan sangat optimal, lalu orang China pun decodingnya bisa memahami dengan sangat baik. Jadi tidak ada noise yang berarti sebetulnya. Tapi ketika Dilan ini akhirnya bilang, gimana Pak, kita jadi kolaborasi, oke? Okay? Deal or no deal, misalnya gitu ya, saya butuh tanda tangan Anda sekarang di kontrak ini. Ternyata orang China-nya mundur. Nah, padahal produknya bagus, komunikasinya bagus, semuanya perfect. Tapi kenapa kolaborasi ini tidak jadi terlaksana? Ternyata usut punya usut ini ada hubungannya dengan noise, lagi-lagi apa? Culture. Culture apa yang terjadi di sini? Teman-teman bisa lihat bahwa orang Amerika itu secara umum ketika mereka usianya sudah 17 tahun, maka mereka harus keluar dari rumah, ya. Bagi orang Amerika, usia 17 tahun mereka sudah harus mandiri. Kalau masih ada yang hidup dengan orang tua, mohon maaf itu dianggap aib bagi orang Amerika. Berbeda dengan China.
Di China kita lihat perusahaan-perusahaan, let's say dari keluarga China di Indonesia misalkan, itu semuanya adalah kita sebut dengan family business. Jadi yang berkecimpung di family business itu siapa? Semuanya, bapaknya, ibunya, kakeknya, neneknya, om, tante, semuanya masuk. Jadi bisa jadi perusahaan-perusahaan keluarga yang ada di China, oh dia ini adalah direktur, mungkin sudah generasi keempat atau generasi kelima. Jadi bayangin, yang mengurus ini itu dari generasi ke generasi, dan itu adalah bisnis keluarga bersama-sama, ya. Apa efeknya? Karena orang Amerika itu sudah terbiasa mandiri, maka mereka sudah terbiasa membuat keputusan secara pribadi dengan tempo yang cepat, ya. Karena mereka mandiri, mereka dituntut untuk membuat keputusan. Oke, gue udah terbiasa dengan hal itu. Deal or no deal, gue deal atau gue mundur dan lain sebagainya. Orang Amerika bisa ngambil keputusan secepat itu secara pribadi. Tapi orang China ketika ditodong deal or no deal, gue butuh jawabannya sekarang nih pak, take it or leave it misalkan gitu ya, maka orang China nggak bisa bro, gue nggak bisa ngasih jawaban sekarang. Kenapa? Harus ngomong sama bapaknya dulu, ibunya dulu, omnya dulu, tantenya dulu, ponakannya dulu, kakak-kakaknya dulu, kakak iparnya, semuanya diajakin ngomong. Kenapa? Lagi-lagi inilah family business. Nah, kalau kita tidak memahami culture dari negara yang mau kita ajak kolaborasi, bisa jadi terjadi noise. Bukan berarti orang China-nya nggak suka sama produk kita, hanya dia tidak mampu memberikan keputusan dalam tempo cepat. Itu ya, jadi teman-teman, culture itu bukan hanya gesture-gesture yang kelihatan kayak tadi kita udah bahas ya, mengelus kepala, lalu mengatupkan jempol dan telunjuk bilang oke, nggak hanya itu, tapi gaya pengambilan keputusan, gaya leadershipnya itu juga menjadi gesture yang harus kita pahami. Oke. Lalu ada noise berikutnya. Ini berhubungan dengan apa sih? Dengan persepsi. Nah, mungkin ketika teman-teman melihat gambar ini, persepsinya berbeda-beda, hasil interpretasinya berbeda-beda. Ada yang melihatnya wajah, ada yang melihatnya dua orang manusia, ada yang melihatnya matahari terbenam, ya. Lagi-lagi persepsi seorang receiver itu sangat mempengaruhi hasil interpretasi dari yang diucapkan oleh sender. Oke, jadi hati-hati dengan hal ini ya. Yang berikutnya adalah semantik. Mungkin buat teman-teman yang lupa, semantik ini nama lainnya diksi. Saya terakhir kali belajar diksi di bangku sekolah formal itu dengar kata diksi itu terakhir ketika SD ya. Jadi kalau buat teman-teman yang lupa, semantik atau diksi itu adalah pilihan kata. Jadi kalau pilihan katanya salah, maka receiver juga nangkepnya menjadi salah, ya. Makanya kan ada miskomunikasi, ada ambigu. Nah, itu bisa jadi karena pilihan kata yang dipakai itu kurang tepat. Akhirnya menimbulkan miskomunikasi atau misinterpretasi. Ya. Yang berikutnya adalah gangguan dalam komunikasi, ini kita sebut dengan inability to listen with understanding. Ya. Kata kuncinya adalah listen with understanding. Jadi kalau hanya listen, kalau hanya mendengarkan itu gampang. Tapi mendengarkan dengan memahami, nah itu yang susah teman-teman. Ya, biasanya kalau ini kelasnya offline, saya akan mengajak teman-teman untuk role play. Tapi karena ini kelasnya daring, agak sedikit susah, jadi saya kasih pemahaman aja. Nanti teman-teman bisa bisa apa namanya, bisa mencari tahu. Kita sebut ini dengan active listening, ya. Kalau active listening, maka kita mendengarkan dengan memahami. Yang bagus yang itu, active listening. Tapi kita biasanya itu adalah melakukan yang namanya passive listening. Passive listening itu apa sih? Ngedengerin doang, tapi memahami nggak? Belum tentu. Biasanya kalau passive listening kita nggak paham, ya. Contohnya misalnya gini, lu bayangin lu lagi komunikasi sama temen lu, ya, entah ngomongin apapun, entah bisa ngomongin topik pilpres, bisa ngomongin topik topik tertentu, bisa ngomongin tentang kriteria calon istri yang baik, apapun ya. Lu bayangkan lagi ngobrol itu sama temen, ketika temen lu ngomong, ya, menyampaikan gagasan yang dia punya, apa yang teman-teman lakukan? Apakah mendengarkan dengan seksama, atau teman-teman mendengarkan tapi otaknya lagi mikir, gue mau balas apa ya setelah ini, gue pengen menyampaikan apa ya supaya melawan argumen dia. Nah, basic humannya adalah kita biasanya melakukan yang kedua teman-teman. Jadi
telinga kita mendengar, tapi otak kita udah mikirin, habis ini gue mau ngomong apa ya, gue mau reply apa ya. Kalau ini ngomongin pilpresnya panas, gue pengen ngejatuhinnya secara apa ya, bayangin. Itu jadi kita sebutnya defensif. Kita jadi membentengi diri kita sendiri, yang penting argumen gue masuk, yang penting argumen gue tepat bisa melawan argumen receiver kita, ya. Ini yang kita sebut dengan passive listening. Nah, kalau teman-teman mau berubah dari passive listening menjadi active listening, maka apa sih yang perlu dilakukan? Pertama harus eye contact. Mutlak harus eye contact. Jadi harus melihat mata atau misalkan area sekitar mata dari lawan bicara kita. Nanti kalau misalkan teman-teman dirasa, Kak saya belum, atau Mbak saya belum bisa nih eye contact gitu ya, atau saya nggak mau, ini real ya, saya nggak mau zina mata jadi saya nggak mau eye contact gitu ya, itu ada juga seperti itu. Nanti kita akan belajar bagaimana kita melakukan eye contact tanpa harus kontaknya ke mata. Nah, nanti ada piramidanya, kita akan belajar. Oke. Yang kedua adalah caranya mutlak nggak boleh pegang HP, teman-teman ya. Jadi saat ini HP itu tentu menjadi distraksi terbesar ya dalam komunikasi. Ketika lo mendengarkan tiba-tiba HP-nya geter, HP-nya bunyi, ada notifikasi masuk, udah pasti langsung menjadi passive listening. Udah pasti di sekian detik otak kita pasti tidak akan fokus mendengarkan informasi yang masuk ya. Yang berikutnya adalah don't judging. Nah, don't judging itu apa? Kayak gini nih. Misal lo lagi ngomong ya, teman lo lagi ngomong. Seharusnya kan kita mendengarkan dengan seksama sampai dia selesai. Tapi ketika dia ngomong, bisa jadi yang tadi kita mikirin di otak kita gimana cara membalas atau bagaimana mereply dan lain sebagainya. Tapi bisa jadi lo mikirin, wah ada jerawat nih di pipi kirinya, aduh lagi matang-matangnya lagi, pengen banget diceplus gitu ya. Jadi lo malah memikirkan hal-hal yang sifatnya fisik. Ini sangat mungkin terjadi. Atau pas lagi ngomong, misal karena basic S1 saya adalah kedokteran gigi, saya kalau ngobrol dengan orang baru sedikit banyak saya akan lihat giginya. Oh, ini apa yang bisa dikerjain ya, ini kayaknya butuh scaling deh, ini kayaknya butuh kawat lepasan deh, dan lain sebagainya. Jadi bukannya kita fokus pada apa yang dibicarakan, tapi kita melihat hal-hal yang sebenarnya tidak perlu ya. Atau temen lu lagi ngomong, wah itu ada bekas cabe nyelip di gigi habis makan indomie nih. Nah itu sekian detik kita pasti kita fokusnya akan teralihkan untuk untuk memikirkan hal-hal ini. Ini merubah dari active listening menjadi passive listening. Hati-hati teman-teman ya. Dan yang terakhir adalah tentang respon dan feedback. Kita bisa memberikan respon kapanpun selama receiver atau lawan bicara kita itu memberikan informasi ya. Tapi kita kalau mau memberikan feedback harus ketika lawan bicara kita sudah selesai menyampaikan informasinya secara penuh, atau dia sudah mempersilahkan, gimana bro menurut lo, salah nggak gue ngelakuin ini, nah baru deh teman-teman boleh memberikan feedback. Tapi sekali lagi kalau respon, teman-teman boleh lakukan kapanpun, ngangguk-ngangguk, oh iya iya iya, nah itu respon tuh, lu boleh kasih kapanpun selama lawan bicara kita memberikan informasi. Tapi kalau feedback, teman-teman harus memberikannya setelah informasi tersebut selesai, atau lawan bicara kita sudah mempersilahkan kita untuk memberikan tanggapannya. Gitu ya, cara untuk active listening. Nah, yang berikutnya adalah noise yang paling berbahaya. Apa itu? Trust, teman-teman. Kepercayaan. Sebagus apapun seorang sender menyampaikan informasinya, ya gaya omongnya bagus, medianya bagus, encodingnya bagus, kalau receivernya sudah tidak trust pada sendernya, maka nggak akan masuk tuh ke receiver. Trust nih ya. Itulah pentingnya kenapa kita harus menjaga kepercayaan, teman-teman ya. Jadi sebagus apapun materi yang kita sampaikan, kalau kita sudah tidak dipercaya oleh lawan bicara kita, nothing tuh nggak ada artinya. Makanya teman-teman, yang namanya membangun kepercayaan itu bukan pekerjaan sehari 2 hari ya, tapi seumur hidup. Ini yang harus teman-teman lakukan setiap hari adalah membangun kepercayaan. Oke. Kita akan beranjak ke great communication ya. Jadi komunikasi yang baik itu adalah gabungan. Nah, ada tanda plus di sini. Gabungan antara verbal dan non verbal.
bedanya apa sih? Kalau verbal pakai kata-kata, bisa lewat tatap muka, ada kata-kata kita ngobrol biasa, bisa lewat PowerPoint seperti ini, itu juga verbal, bisa lewat surat. Nah, intinya menggunakan kata-kata kita sebut dengan verbal. Selebihnya yang menggunakan gerakan itu kita sebut dengan non verbal. Dan ingat ya, kalau komunikasi yang baik itu harus gabungan keduanya. Jadi nggak enak kalau lu bayangin ada dosen ngomong di depan kelas, kaki sama tangannya kaku, nggak ngapa-ngapain kayak robot, pasti nggak enak ngedengerinnya. Nah, jadi verbal yang baik harus ditunjang dengan non-verbal yang baik atau gesture yang baik ya. Nah, apa sih fungsi komunikasi dari non-verbal? Ada 3 teman-teman. Ada repetition, substitution, dan identity. Apa bedanya? Kita mulai dari yang pertama, yaitu repetition. Kata dasarnya repetisi. Repetisi itu apa sih? Repetisi itu pengulangan. Nah, pertanyaannya apa yang diulang? Yang diulang adalah verbalnya atau kata-katanya diulang dengan gerakan. Contoh ya, misal gue tanya, Dilan lu anak keberapa? Nah, terus dia jawab, saya anak kedua kak. Nah, lu bayangin Dilan itu ngejawab, saya anak kedua sambil tangannya memberikan simbol angka 2. Ya, jadi kata-kata dua diulang lagi, diperkuat lagi dengan gerakan. Nah, atau misalkan di kelas gue nanya, gimana teman-teman udah ngerti belum sama materi kita hari ini? Lalu mahasiswa semuanya pada jawab, ngerti mbak, sambil kepalanya ngangguk-ngangguk. Artinya, kata-kata ngerti diulang lagi atau diperkuat lagi dengan gerakan, yaitu ngangguk-ngangguk. Itu kita sebut dengan repetisi, pengulangan. Verbalnya diulang dengan non-verbal atau verbalnya diperkuat dengan non-verbal. Yang kedua, kita sebut dengan substitution. Kata dasarnya adalah substitute, pengganti. Pertanyaannya apa yang diganti? Kata-katanya diganti dengan gerakan. Contoh, teman-teman ceritanya lagi apa namanya? Lagi nelpon. Nah, misalkan lagi nelpon. Terus gue bayangin gini ya. Misalkan teman-teman nih bos gue nih. Lu lagi di ruangan kerja, lu lagi nelpon. Terus gue pengen masuk, pengen menghadap. Gue ketuk pintu, tanda mau masuk gitu kan. Nah, teman-teman karena lagi nelpon nggak bisa memberikan balasan secara kata-kata, teman-teman akhirnya ngasih tanda, misalkan tunggu dulu menggunakan tangannya gitu ya, tanpa lu ngomong gue udah paham, oh maksudnya gue belum diperbolehkan masuk, nanti dulu. Nah, artinya teman-teman tidak menggunakan kata-kata, hanya diganti dengan gerakan ya. Atau ceritanya lo lagi nyetir, lalu di lampu merah ada orang yang mohon maaf lagi ngamen. Nah, karena teman-teman sedang tidak ada uang receh, maka teman-teman tanpa harus ngomong lu kasih tanda apa namanya, melalui tangan. Yang intinya mohon maaf saya nggak ngasih duit. Nah, nggak perlu ngomong, cukup pakai tanda di tangan, orang itu langsung pergi. Kenapa? Karena dia paham yang kita sebut dengan fungsi komunikasi substitution. Tanpa kita menggunakan kata-kata, gerakan tadi sudah menggantikan kata-kata tersebut, jadi orang sudah paham. Oke, ini yang kedua. Yang ketiga adalah identity. Identity ini apa sih? Identitas. Jadi gerakan sudah mampu menjadi identitas seseorang. Contohnya apa? Ya kalau mau gampang sih, lu bayangin Soneta ya. Grup Soneta Band, punya Bang Haji Roma Irama. Teman-teman tahu kan, mereka kesatria-kesatria bergitarnya itu semua punya gerakan yang sama, naikin gitar, turunin gitar, ke belakang, ke depan. Lalu bayangin gerakan tersebut. Itu gerakan ciri khasnya Soneta Band. Artinya apa? Ketika nanti ada pendatang baru artis ya, dan dia menggunakan gerakan yang sama, maka kita bisa, wah lu ngambil gerakannya Soneta tuh. Nah, itu artinya apa? Gerakan tersebut sudah menjadi identitas seseorang. Nah, ini adalah fungsi komunikasi non verbal. Untuk obrolan sehari-hari, ada nggak sih fungsi komunikasi nonverbal? Ada banget kalau kita ngobrol sama temen ya. Ini untuk memberikan signal-signal sebenarnya. Contoh, lo lagi ngomong sama orang lain, tiba-tiba receiver kita gayanya udah kayak begini nih. Udah melipat tangan. Nah, udah melipat tangan di depan dada. Itu menandakan dua hal. Bisa jadi pertama dia defensif sama obrolan kita,
atau yang kedua dia tidak tertarik dengan obrolan kita. Ya, jadi artinya apa, kita harus pintar-pintar membaca signal. Oh, lawan bicara gue nggak tertarik nih sama obrolan ini, atau mungkin oh yang gue sampaikan mungkin tidak sesuai dengan apa yang dia punya konsep atau dia punya prinsip, ya makanya dia defensif. Nah artinya kita harus peka, oke kita switch pembicaraan deh ke yang lain, atau jangan-jangan dia ada janjian setelah ini ya, dia butuh buru-buru dan lain sebagainya. Nah jadi artinya tanpa orang harus bilang, ini kita sebut apa tadi, substitution. Tanpa dia harus bilang, melalui gesture kita harus peka, oh lawan bicara kita nggak berkenan dan lain sebagainya, ya. Lalu gimana kalau ini adalah audiens? Bayangkan teman-teman ngobrol di hadapan banyak orang, terus ternyata banyak orang yang nonton kita itu posisinya seperti ini. Bisa jadi itu sama tuh. Mereka sudah tidak tertarik dengan gaya komunikasi kita. Makanya kalau MC terus dia ngelihat audiensnya semua udah melipat tangan seperti ini, yang biasa dilakukan oleh MC apa? Suruh tepuk tangan. Bayangin kalau orang lagi begini disuruh tepuk tangan, otomatis tangannya akan jadi terbuka, ya. Jadi ini cara-cara MC supaya orang menjadi tidak defensif lagi. Ketika dia tepuk tangan, dia sudah terbuka, maka otomatis jadi refreshment, dan secara psikologis orang itu sudah siap menerima instruksi atau informasi lagi dari kita, ya. Nah, ini yang tadi saya bilang, Kak saya nggak mau atau saya belum bisa eye contact. Gimana caranya, ya? Teman-teman boleh apa namanya, angkat kedua tangannya, lalu bikin bentuk segitiga dari jempol dan telunjuk teman-teman kanan dan kiri, ya. Jadi tangan jari jempol dan telunjuknya diangkat, yang lainnya boleh dilipat. Oke, lalu bikin bangun segitiga dari jempol dan telunjuk tangan kanan dan kiri. Kalau sudah, teman-teman letakkan di area yang saya kasih tanda. Nah, kalau yang ada di foto di depan layar ini kan hanya sebuah titik ya. Tapi karena sudah ada segitiga dari tangan kita, itu menjadi sebuah bidang, sebuah area. Nah, area inilah yang kita sebut dengan piramida eye contact. Nah, segitiganya gimana Kak? Lancipnya ke atas apa ke bawah? Bisa dua-duanya. Bisa lancipnya ke atas, atau teman-teman balik jadi lancip segitiganya ke bawah ke area hidung, itu juga nggak ada masalah. Dua area tadi itu kita sebut dengan piramida eye contact. Artinya apa? Kalau teman-teman masih belum berani untuk menatap mata, atau teman-teman saya takut zina mata, ya, yang tadi saya sebutkan ada beberapa orang yang sempat bicara seperti itu kepada saya, maka teman-teman tidak perlu menatap matanya. Teman-teman bisa melihat area dari piramida eye contact tersebut. Tapi jangan di luar area itu ya. Misal area piramidanya kan cuma sampai hidung, teman-teman ngelihatnya ke dagu, itu udah bukan piramida eye contact. Orang yang kita ajak bicara itu sudah merasa, kok dia nggak memperhatikan gue ya, kok dia nggak mau natap gue ya, apa ada yang salah dan sebagainya. Dia merasa tidak dihargai kalau seperti itu, ya. Jadi sekali lagi, ada yang disebut dengan piramida eye contact, boleh lancipnya ke atas, boleh lancipnya ke bawah. Oke, lalu yang sebelah kiri si lock and lift buat apa? Nah, ini adalah tips and trick kalau teman-teman berbicara dengan banyak orang. Oke, banyak itu berapa? Bisa kelompok, ya. Misal kita berkelompok 10 orang nih, saya lagi berbicara dengan 10 orang, atau bisa bahkan ribuan dan jutaan gitu ya. Kalau teman-teman misal public figure lalu ngomong di hadapan banyak sekali orang, si lock and lift ini bisa dipakai. Contoh, ya. Bayangkan teman-teman lagi ngobrol dengan 10 orang. Dia duduknya mencar gitu ya di area kiri, tengah, dan kanan. Gimana cara memberikan eye contact? Kalau hanya 10 mah gampang ya. Satu-satu kita lihat, pindah satu-satu sampai 10 orang itu semuanya kita eye contact, itu masih sangat mudah. Tapi kalau orangnya ribuan, nggak mungkin dong satu-satu orang kita tatap, ya, nggak mungkin ya. Nah jadi apa yang dilakukan, teman-teman bisa bagi audiens kita ke beberapa wilayah. Nah, misal nih di depan gua ada 100 orang. Oke, gue bagi jadi 6 wilayah deh. Ada tengah, kanan, dan kiri. Masing-masing ada depan belakang. Jadi ada kiri depan, ada kiri belakang, tengah depan, tengah belakang, dan sebagainya. Jadi ada 6 wilayah. Tapi ini nggak perlu teman-teman obrolin ya, cukup di pikiran kita. Jadi nggak perlu teman-teman, oke saya bagi teman-teman semua audiens ke dalam 6 wilayah, ya nggak perlu. Ini semua cukup di mana, di pikiran kita. Nah, apa yang kita lakukan? Pertama kita lihat dulu kita lihat dulu kiri depan.
Setelah si kita lock, kita kunci pandangan kita ke area di kiri depan. Locknya berapa lama? Bisa 5 hitungan, bisa 8 hitungan atau lebih. Tapi setidaknya 5 hitungan teman-teman ya. Kita hitungin dalam hati. 1, 2, 3, 4, 5. Baru kita lift. Oke, saya sudah lihat ke kiri depan. Sekarang saya pindah ke tatapan ke tengah depan. Saya lift, ganti ke tengah depan. Lihat lagi teman-teman kita yang ada di area tengah depan, kita lock lagi 5 hitungan. 1, 2, 3, 4, 5. Lift lagi, pindah ke misalkan kanan belakang, dan seterusnya dan seterusnya. Oke, jadi kita nggak perlu menatap one by one, kita bisa per area. Si lock baru lift. Locknya setelah berapa? Minimal 5 hitungan. Kenapa harus 5 hitungan? Karena kalau di bawah itu terlalu cepat movingnya. Orang belum merasa dilihat. Baru 1, 2 pindah. 1, 2 pindah. Orang nggak merasa dilihat kalau seperti itu. Ya, jadi apa tips and triknya? Si lock and lift. Nah, meskipun tadi kita sudah bicara tentang perlu ada gesture atau perlu ada non-verbal, tapi teman-teman harus tetap menghindari gesture yang berulang. Contoh gini, bayangin ada orang maju di depan kelas ya untuk menyampaikan sesuatu. Dia pakai kacamata misal. Mungkin orang karena gugup dia akhirnya tangannya gerak ngebenerin kacamatanya. Banyak ya orang kayak gitu ya. Kalau dalam 1 menit orang itu ngelakuin hal tersebut cuma 1 kali, ngebenerin kacamata cuma 1 atau 2 kali masih oke. Tapi lu bayangin nih orang 1 menit di depan kelas, tangannya ngebenerin kacamata mulu, seakan-akan ada yang salah dengan kacamatanya, padahal enggak. Nah, itu menjadi annoying. Ini menjadi gesture yang berulang, dan ini harus kita hindari teman-teman. Atau ada orang yang kalau dia lagi gugup, tangannya itu ngebenerin lengan kemejanya. Jadi misalkan kalau dia pakai baju kemeja lengan panjang, lalu dia ngomong di hadapan publik dan dia gugup, tangannya itu ngebenerin lipatan lengan kemejanya, padahal nggak ada yang salah dengan hal itu. Nah, lagi-lagi kalau gesturnya hanya dilakukan 1 atau 2 kali itu tidak apa-apa. Tapi kalau orang panik itu menjadi menjadi terus menerus, itu menjadi gesture berulang yang membosankan dan akhirnya ketahuan banget dia orang lagi panik nih. Nah, makanya teman-teman harus menghindari gesture berulang, apapun itu gesturnya. Oke. Tapi ada satu gesture yang perlu teman-teman hindari. Jangan sampai dilakukan, even bahkan cuma 1 kali jangan sampai dilakukan. Apa itu? Seperti yang ada dalam foto ini. Ini kita sebut dengan Pinocchio nose. Ya. Jadi menggosok hidung. Nah, kalau teman-teman melakukan hal ini, lalu audiensnya mungkin ada yang backgroundnya dari psikologi, ada yang backgroundnya dari medical, ada yang backgroundnya dari kriminolog gitu ya, teman-teman bisa dianggap sedang berbohong. Nah, mungkin kita cuma panik, terus tangan kita nggak tahu kenapa megang hidung. Nah, kalau misalkan kita nggak niat bohong, di mata orang itu bisa berbohong. Kenapa? Ini ada risetnya teman-teman. Jadi kalau misalkan orang sedang berbohong, itu adrenalinnya meningkat, naik ke arah kepala bagian atas. Ya, jadi area-area atas kepala, wajah, dan itu berpusat di seputar hidung. Jadi darah itu mengalirnya banyak sekali ke area seputar wajah, khususnya di hidung dan sekitarnya. Karena di sana banyak aliran darah, maka dia secara suhu menjadi lebih panas. Karena suhunya lebih panas, maka akan terkesan gatal buat diri kita, makanya tangan kita akan gosok-gosok di area tersebut ya. Jadi saya tidak mengajarkan teman-teman untuk pintar berbohong, no. Saya hanya bilang bahwa kalaupun teman-teman panik ketika sedang mengucapkan sesuatu, pastikan gesture yang dilakukan bukan gerakan Pinocchio nose ya. Cari gerakan lain. Nah, gerakannya seperti apa? Ini dia teman-teman. Gesture yang bisa teman-teman pakai selama presentasi atau selama berkomunikasi dengan banyak orang ya. Ini bisa teman-teman lakukan, tapi ingat jangan cuma ambil satu gerakan lalu itu yang dilakukan terus menerus sampai akhir. Itu namanya nanti jadi gesture berulang. Jadi setidaknya ada 5 gerakan yang saya kasih sebagai tips, teman-teman bisa lakukan ini berkali-kali, pindah ke gerakan lain, bisa pakai gerakan lainnya dan lain sebagainya. Yang penting teman-teman gesturnya berubah-ubah, jangan itu aja sampai dengan akhir. Oke. Nah, materi kita pada hari ini cukup sampai sini teman-teman. Next saya akan memberikan tugas
Seperti yang saya sampaikan ketika tatap muka pertama, kita akan full latihan. Ya, kita akan full latihan, bahkan nanti UTS UASnya pun bentuknya praktik, bukan pengujian di atas kertas. Apa yang perlu teman-teman lakukan? Teman-teman harus membuat sebuah konten di Instagram, ya, bentuknya video. Durasinya berapa lama? Cukup 1 menit aja. Oke, nggak usah lama-lama, cukup 1 menit. Nah, apa yang perlu teman-teman lakukan? Teman-teman boleh membahas 2 tema berikut. Lu pilih salah satu ya. Tema pertama berhubungan sama telur. Tema kedua berhubungan sama akad. Teman-teman bebas mau pilih yang mana. Ambil salah satu saja, lalu bikin konten di feed Instagram. Durasinya 1 menit saja. Oke, kalaupun kurangnya ya 50 sampai 1 menit lah. Pokoknya nggak usah lebih dari 1 menit, tapi jangan kurang juga dari 50 detik ya. Apa yang perlu teman-teman omongin tentang akad maupun telur, apapun bebas. Bebas lu mau ngomongin telur dari sudut pandang apapun bebas. Misal sesimpel ini. Lu tahu nggak sih, banyak orang yang masih bingung loh antara telur dengan ayam mana yang duluan. Nah, lu bisa 1 menit tuh ngomongin hal itu. Atau misalkan lu bilang gini, belajar dari telur. Lu tahu kan kalau cangkang telur itu ternyata rapuh banget. Nah, habis itu lu kaitin kemana-kemana. Terserah. Pokoknya gue pingin melatih kreativitas teman-teman dalam waktu 1 menit. Apa yang bisa lu explore dari sebuah kata, yaitu telur atau akad. Silahkan pilih salah satu. Teman-teman bikin video, ya. Artinya wajah teman-teman tentu akan terlihat di situ. Yang gue minta adalah kalau masalah lighting itu apa namanya, gue minta setidaknya suaranya terdengar ya. Kalau misalkan teman-teman apa namanya, kak gue nggak punya lighting yang bagus, nggak, kita nggak akan bikin standar youtuber, nggak. Gue cuma pingin teman-teman latihan ngomong di depan kameranya masing-masing supaya minimal percaya dirinya dilatih dulu. Yang kedua, latihan eye contact. Gimana caranya itu mata harus berani menatap kamera, ya, jangan matanya kemana-kemana nanti nggak eye contact ya. Yang berikutnya saya pengen melatih kreativitas teman-teman. Kalau lu disuruh ngomongin tentang telur selama 1 menit, lu akan ngomongin apa sih? Kalau lu disuruh ngomongin tentang akad selama 1 menit, lu akan ngomongin apa sih? Nah, itu yang gue latih. Oke. Kehadiran teman-teman atau absensi teman-teman di kelas saya akan berdasarkan tugas. Jadi yang nanti akan saya checklist hadir adalah teman-teman yang posting tugas tersebut di Instagram. Oke. Nanti jangan lupa tag Instagram saya ya, nikitapuspita.endit. Saya sudah sampaikan di tatap muka pertama apa nama Instagram saya. Nanti jangan lupa setelah teman-teman upload di Instagram, lu screenshot, lalu bukti uploadnya teman-teman bisa posting di menu tugas yang ada di tatap muka kedua. Oke, sekali lagi temanya boleh tentang telur ataupun tentang akad. Oke, thank you teman-teman. Kita ketemu lagi pekan depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.